depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia topnya tuh suka jadi garuk-garuk kepala lu. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Nah, itu yang disampaikan Ibu Megawati Soekarno Putri yang salah satu menjadi tema perbincangan kita pada malam hari ini. Enak amat ya, kemana kemarin sore? Mau nggak ya nurut? Tadi Mas Basarah sudah mengklarifikasi, sudah menjelaskan mau nggak nurut itu adalah nurut dengan ideologi yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kalau Mas Angga katakan value-nya Pak Anies dengan value-nya PDIP sama kok. Jadi artinya Mas Angga tetap nggak mau nih Pak Anies untuk bisa masuk ke dalam partai kan? Toh yang penting value-nya sama, nilai-nilainya sama. Begitu maksudnya Mas Angga? Iya, jadi sebenarnya dari awal proses pembicaraan pilkada itu Mas Anies adalah salah satu pilihan yang terbuka gitu. Dia mau masuk kemanapun selama proses masuknya itu untuk memenangkan pilkada. Jadi jangan sampai Mas Anies masuk ke salah satu partai tapi malah jadi susah untuk menang pilkada gitu. Sehingga dalam konteks hari ini pun sama gitu. Ketika itu dibutuhkan untuk menang pilkada, oke aja gitu, nggak ada masalah gitu. Jadi memang isunya kan nolak, pengennya netral apa segala macam. Sebenarnya bukan nolak, tapi ya kalau masuk itu dalam konteks memenangkan pilkada gitu. Jangan sampai kan tadi misalnya gabung ke partai X, partai Y gitu, tapi malah susah nih pergerakan buat menang pilkada kan juga jadi merepotkan. Jadi ketika misalnya pilihan-pilihan itu muncul di depan dan itu memang harus diambil, kayaknya nggak ada masalah untuk ambil selama Mas Anies pernah sempat bilang selama nilai-nilai partainya salah satunya adalah anti nepotisme, kira-kira gitulah. Oke, Mas Basarah katanya nggak masalah Pak Anies, tapi jangan-jangan cuma karena untuk dijadikan kendaraan pilkada saja. Tapi nanti Mas Basarah bisa berikan pandangan. Mas Agung terlebih dahulu deh, gimana Mas Agung? Iya, ini semua membuat game on. Ya, Jakarta hidup lagi, demokrasi semarak lagi di seluruh Indonesia dan saya kira patut diapresiasi sekali lagi kepada MK yang sudah memberikan putusan yang berpihak kepada masyarakat maupun demokrasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi PDIP ini sebagai sebuah pilihan hidup karena ada banyak pertimbangan. Saya lihat ada 3 untuk memilih siapa kira-kira yang pas untuk Jakarta. Pertama, pertimbangan ideologis, otomatis di sini ada kader. Yang kedua, ada pertimbangan elektoral, maka mengemuka nama Anies Baswedan. Tapi pertimbangan ketiga ini jauh lebih penting dari pertimbangan pertama kedua. Siapa lawannya orang PDIP yang akan bertarung di Jakarta. Nah, kalau melihat pembelahan antara RK Suswono ini kan melambangkan figur yang kuat secara elektabilitas walaupun di bawah Mas Anies dan Pak Ahok ya, Kang RK. Tapi di saat yang sama pendampingnya RK itu Pak Suswono itu merupakan representasi mesin partai yang kuat bersama PKS-nya. Kemudian juga kita tahu ada Islam perkotaan yang terwakili di sana. Walaupun sekarang ini basis grassroots-nya PKS ini sedikit banyak teriris ya karena kecewa ketika PKS tak jadi mencalonkan Mas Anies seperti itu. Sehingga ketika di PDIP akhirnya muncul dan mengemuka nama Anies selain Ahok, maka saya kira ini sebuah prioritas yang patut dipertimbangkan oleh PDIP. Mengingat konstelasi politik nasional tadi di mana PDIP tersisih dan dipojokkan oleh koalisi gemuk Kim Plus, maka dengan kehadiran Anies ini sebagai sebuah oase ya di tengah padang pasir politik Jakarta yang saya kira memang agak berat ketika tidak ada putusan MK kemarin seperti itu. Sehingga ini bisa dipandang, dilihat bagaimana win-win solutionnya. Artinya Mas Anies bisa maju lewat PDIP, tapi kader PDIP juga bisa bersama Mas Anies. Karena PDIP bisa mencalonkan satu paket lengkap, calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dan itu saya kira kalau bersama pola
pasangan ini bisa memperluas ceruk pemilihnya. Sebagaimana terrepresentasi ketika R.K. Suswono membuka. Anies merepresentasikan Islam perkotaan sebagaimana wajah Jakarta selama ini. Dan kadernya PDIP itu merepresentasikan pemilih-pemilih nasionalis. Nah kalau berpadu padan, ya dengan posisi elektabilitas Mas Anies yang unggul dari RK secara person by person, maka kans Mas Anies bersama kader PDIP untuk menang, sementara ini, per malam ini, itu terjaga. Tapi kalau PDIP kemudian mengusung kadernya sebagai Jakarta Satu, asumsikan Pak Ahok, kemudian di luar nama Mas Anies, misalnya wakilnya adalah PDIP juga, atau yang sama-sama beririsan, otomatis ceruk kemenangan tadi menjadi minimalis. Dan saya kira ini bukan hal yang diinginkan oleh PDIP maupun pendukung-pendukung dalam tanda petik Mas Anies yang ingin melihat bagaimana Jakarta ini bisa dimenangkan setelah kemarin Pilpres kalah. Jadi saya mengatakan aroma Jakarta ini aroma Pilpres putaran kedua. Memperluas ceruk konstituen itu menjadi PR PDIP. Nanti Mas Basara bisa berikan pandangan juga, termasuk tadi disampaikan atau berikan tanggapan apa disampaikan oleh Mas Angga. Tapi kita ke Bang Riza terlebih dahulu. Bang Riza, apa kemudian pengaruhnya dari putusan MK ini terhadap kesolidan partai-partai yang ada di koalisi Kim Plus, Bang Riza? Ada pengaruhnya nggak? Ya, jadi pertama, Partai Gerindra sendiri partai yang selalu mengedepankan konstitusi dalam berpolitik dan juga demokrasi. Itulah juga sebabnya kenapa Pak Prabowo ketika ingin membangun bangsa, salah satunya harus berkuasa. Berkuasa artinya menjadi presiden salah satu salurannya adalah melalui partai politik, dan kemudian beliau dan kami semua membangun Partai Gerindra dari nol, dan alhamdulillah sampai hari ini Partai Gerindra menjadi partai yang besar, dan di 2024 ini alhamdulillah Pak Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi sekali lagi terkait demokrasi, konstitusi, itulah yang selalu menjadi pijakan landasan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Dan juga yang kedua perlu kami sampaikan bahwa ketika penyusunan undang-undang pemilu, kami Partai Gerindra di 5 tahun yang lalu termasuk partai yang mengusulkan dan memperjuangkan agar presiden threshold 0% dan parlemen threshold 0%. Jadi Partai Gerindra termasuk partai yang pro pada demokrasi, pro pada kepentingan bangsa negara, pro pada kepentingan rakyat. Dan hingga hari ini Partai Gerindra tidak berubah, selalu mengedepankan kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat, kepentingan demokrasi dan konstitusi, dan juga kepentingan seluruh warga bangsa. Sehingga apapun yang diputuskan oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Partai Gerindra selalu patuh dan taat. Jadi apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi, kami sejak awal berpartai, berpolitik hingga hari ini selalu patuh dan taat dan menjunjung tinggi keputusan Mahkamah Konstitusi, termasuk yang baru saja diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kami patuh dan taat. Dan bagi Partai Gerindra dan partai-partai bergabung di Kim maupun Kim Plus, menyikapi Mahkamah Konstitusi, kita sikapi secara baik, secara bijak, bahwa itulah yang menjadi landasan hukum kita dalam rangka pilkada serentak nasional yang pertama ini. Kita junjung, kita hormati, akan kita laksanakan sebaik mungkin, dan Kim maupun Kim Plus di beberapa daerah akan semakin baik dan semakin solid terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kami hormati putusan ini, dan juga kami ucapkan selamat bagi Partai Buruh dan Partai Gelora yang telah menyampaikan aspirasinya untuk kepentingan negara, kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Oke, tapi Bang Riza, bukan hanya di Jakarta kita bicara, tapi juga berbagai daerah dengan adanya putusan MK ini, calon ataupun juga sosok yang diusung, diajukan oleh baik itu Gerindra ataupun Kim Plus, ini akan punya penantang yang cukup kuat loh Bang akhirnya Bang. Bagaimana kemudian strateginya Bang Riza? Setiap partai maupun koalisi ingin menang di setiap berbagai pilkada, semua partai, tidak hanya partai parlemen, tapi juga partai di luar parlemen. Dan untuk itu memang semua partai menyusun berbagai strategi dan kekuatan memenangkan.
Dan atas dasar itu juga semua partai yang maju dalam satu pasangan calon, dia harus siap siapapun penantangnya. Kalau dia nggak siap, dia nggak akan maju dan harus punya keyakinan untuk menang. Kalau tidak yakin menang, ya buat apa maju? Jadi semua yang berkontestasi dalam pilpres maupun dalam pilkada, pasti semuanya punya keyakinan akan mendapatkan kesempatan yang sama dan punya keyakinan masing-masing untuk menang. Begitu juga kami dan pasangan yang lain. Jadi sekali lagi di seluruh Indonesia, Kim solid, ya. Sekalipun memang di setiap daerah punya karakter berbeda, kearifan lokal, sosok yang berbeda. Tidak semua partai-partai yang tergabung dalam Kim itu satu pasangan calon. Banyak di beberapa daerah antar partai dalam Kim justru berkompetisi. Bahkan Kim, Gerindra sendiri dengan PDIP berkoalisi di daerah lain, dengan PKS, dengan PKB, dengan Nasdem, P3 dan sebagainya. Jadi terkait pilkada sangat cair sekali, tidak linear dengan pilpres. Sekalipun koalisi yang dibangun, turunan dari pilpres mungkin masih ada, semata-mata untuk kepentingan bangsa negara, kepentingan daerah. Jadi sekali lagi Mbak Putri, Partai Gerindra dan Kim semakin baik dan semakin solid, kita junjung, kita hormati putusan MK. Mari kita dukung semua apa yang telah menjadi keputusan konstitusi bangsa ini. Marilah jadi warga negara dan partai politik yang taat mengikuti segala peraturan dan undang-undangan yang berlaku. Baik. Nah, Mas Basara, silakan ditanggapi tadi apa dikatakan oleh Mas Angga bahwa Pak Anies Baswedan nggak masalah kalau masuk kemudian ke partai, tapi yang pasti ini akan menjamin kemenangannya dalam pilkada. Bagaimana kemudian tanggapannya? Jangan-jangan kemudian Pak Anies ini hanya mau masuk partai untuk dijadikan alat ataupun juga kendaraan untuk bisa maju mendapatkan tiket ke pilkada, Mas Basara? Ya, itulah salah satu yang saya dialogkan dengan Mas Anies beberapa hari lalu, ya. Kami tegaskan sekali lagi kepada Mas Anies bahwa PDI Perjuangan ini bukanlah sekedar partai elektoral yang secara pragmatis ingin menang pemilu legislatif, pemilu kepala daerah dengan hitung-hitungan elektoral semata. Ya, meskipun elektabilitas itu penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kekuasaan politik di pusat dan di daerah itu adalah alat perjuangan ideologi kita. Maka oleh karena itu, dialog yang kami lakukan itu adalah lebih dahulu mempersamakan perspektif, visi, misi, terutama menyangkut ideologi dan platform perjuangan dan juga program ketika membangun DKI Jakarta. Jadi ada variabel-variabel lain yang lebih penting dari sekedar pertimbangan-pertimbangan elektoral. Yang kedua, kalau boleh saya ibaratkan Putri, penjajakan kami dengan Mas Anies di Pilkada DKI Jakarta ini, salah satu faktornya adalah kalau saya ibaratkan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia di masa lalu merebut kemerdekaan dari tangan kolonial, ada semacam perasaan senasib ya, dan sependeritaan PDI Perjuangan dengan Mas Anies. Apakah perasaan senasib dan sependeritaan itu sama-sama ingin dikucilkan? Ya. Kami merasa ingin dikucilkan, dieliminasi di dalam panggung politik ini, dan juga kami lihat Mas Anies juga mengalami hal yang sama. Jadi perasaan senasib dan sependeritaan ini membuat kami bertemu ya di dalam penjajakan kemungkinan kerjasama politik di Pilkada DKI Jakarta ini. Jadi ada alasan perasaan senasib, perasaan sependeritaan dan persamaan kehendak, ada faktor-faktor yang menyangkut elektoral. Kita juga punya banyak kader PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Ada Pak Ahok, ada Pak Jarod, ada Pak Rano Karno, ada Pak Endi, dan lain-lainnya yang siap kontestasikan. Saya kira semua itu saat ini tengah menjadi pertimbangan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga pada saat mengumumkan calon kepala daerah kemarin, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten masih digodok oleh beliau untuk sampai pada waktu yang tepat akan diumumkan siapa calon kepala dan wakil kepala daerahnya. Begitu Putri. Saya nanya dikit dong Pak Basara. Itu kalau udah senasib sepenanggungan, ini artinya udah tinggal bicara tanggal berapa kita mau bareng daftar Pak Basara? Ya kita lihat proses dalam 1-2 hari ini. Ya saya juga ditugaskan oleh partai. Saya kira Pak Hasto di beberapa media sudah merilis bahwa saya ditugaskan untuk terus melakukan komunikasi yang intensif dengan Mas Anies. Kita terus melakukan penjajakan, penyamaan persepsi, mengatur strategi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi keputusan hal tersebut ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan. Baik, jadi kalau sudah senasib, sependeritaan, bakal sejalan nggak sampai ke penghulu itu Bang Said? Mas Said kemudian sebagai salah satu partai buruh setelah putusan MK kemarin keluar, langsung mendatangi Pak Anies, memberikan dukungannya, setuju nggak? Kemudian jika Pak Anies harus masuk PDIP untuk bisa mendapatkan tiket, tapi nanti tahan dulu. Mas Said, setelah jeda kami akan kembali saat lagi.